Shalom semuanya, kembali dalam program Living in Wisdom ya. Kita melanjutkan materi pembahasan kita soal dua saksi Allah. Ya, saya berterima kasih, bersyukur Bapak Ibu mau menjadi membership, artinya mau belajar sungguh. Dan saya tentu sebagai seorang hamba Tuhan, guru ya, bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang baik dan benar kepada semua Bapak Ibu Saudara yang menjadi membership dan sudah menjadi membership dari channel YouTube The Warriors ini. Saya coba meminta pandangan Bapak Ibu ya, apakah selama kita membahas tentang materi-materi akhir zaman selama ini, ya, Bapak Ibu merasa diberkati apa tidak? Apakah pengajaran saya itu pengajaran yang ordinary, yang sudah Bapak Ibu pahami, atau dari penggalian-penggalian yang saya bagikan, Bapak Ibu mendapatkan suatu pengajaran yang baru? Ya, saya nggak tahu ya seberapa luas, seberapa dalam saudara sudah mendalami akhir zaman, tapi jujur saja, saya saja yang membagikan materi soal macam-macam ya. Sekarang ini tentang dua saksi Allah, saya diberkati ya, karena ada banyak hal ketika kita fokus pada satu topik gitu ya, hal-hal yang tadinya tidak kita pikirkan, tidak terbersit dalam pikiran kita, ternyata memungkinkan untuk kita pahami sebagai suatu kebenaran gitu ya. Dan seri tentang dua saksi Allah ini kan sebenarnya jujur tidak saya mau bagikan dalam materi membership, saudara. Kenapa? Ya karena saya pikir ya begitu aja lah, saya sudah mengkhotbahkan ini berkali-kali dalam bentuk khotbah gitu ya. Tapi ketika khotbah minggu terakhir ya tentang dua saksi Allah yang saya berikan, saya kok merasa bahwa ada hal yang masih tersembunyi. Paling tidak ada selabut dalam mata saya ya, mata batin dan mata lahiriah saya yang tidak membuat saya bisa melihat. Tapi ada kayak kabur-kabur begitu, saudara. Dalam artian ada hal yang tersembunyi tapi saya melihatnya masih kabur-kabur. Masih semu, masih suam-suam gitu ya. Terus akhirnya saya coba mendalami, siapkan waktu, hati, dan mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Roh Kudus itu yang berkarya, dan saya temukan banyak hal ya tentang dua saksi Allah ini yang sudah saya bagikan di seri pertama, seri kedua, dan sekarang seri ketiga ya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran yang cukup kompleks ya, cukup dalam lah ya, ketika kita membahas tentang dua saksi Allah ini. Saya akan bagikan semua yang saya paham soal ini ya. Sama-sama kita siapkan hati, kita coba lihat materi pemaparan yang saya berikan kepada saudara. Ya, dua saksi Allah ya, seri yang ketiga. Nah ini kesimpulan seri pertama, seri kedua yang sudah saya bagikan 2 minggu lalu dan minggu kemarin ya. Bapak Ibu yang belum mengikutinya, silahkan mengikuti programnya lagi atau mengulang kembali supaya kita refresh gitu ya. Nah jadi dua saksi Allah berdasarkan kesimpulan 2 episode sebelumnya adalah gereja Tuhan yang akan melayani dengan kuasa di akhir zaman setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali, dan durasi pelayanan dua saksi Allah ini sangat singkat, yakni hanya 3,5 tahun saja. Ya, jadi inilah hal yang bisa kita simpulkan dari 2 seri sebelumnya, bahwa dua saksi Allah itu bukannya Musa, bukannya Elia, bukannya Henok, dan bukannya Elia, tapi dua saksi Allah itu bicara soal gereja, orang percaya. Dua di sini bicara soal gereja atau orang percaya itu berasal dari Israel, bangsa Israel, keturunan Israel, dan juga bangsa Gentile, bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat, yakni kita-kita ini yang tidak punya darah Israel. Ya. Jadi gereja yang dari dua kelompok manusia ini akan melayani dengan kuasa di akhir zaman, melayani kuasanya spesifik setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali. Hari ini belum ada. Jadi ketika nanti, kalau Tuhan izinkan, ketika kita masih hidup, kita mendengar, melihat, menyaksikan langsung maupun lewat media ada pembangunan bait Allah ketiga di Yerusalem, maka Bapak Ibu harus bersiap ya, karena besar kemungkinan kita akan masuk dalam periode dua saksi Allah ini yang notabene kalau kita Kristen itu bisa menjadi adalah kita juga, kita sendiri. Tapi pelayanan kita yang dengan kuasa tadi nggak terlalu lama, hanya 3,5 tahun ya. Nah, berkuasanya seperti apa? Ini yang mau coba kita bahas agak lebih dalam di episode ketiga ini. Dikatakan pelayanan mereka itu penuh kuasa.
Wahyu 11 ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Saya mengajak saudara fokus dengan slide ini, terutama ayat Wahyu 11 ayat 5 yang saya kasih warna agak kehijau-hijauan. Ya. Jikalau ada orang menyakiti mereka, hendak menyakiti dua saksi Allah, hendak menyakiti gereja yang diberi kuasa Tuhan untuk melakukan kuasa mujizat itu, maka gereja atau dua saksi Allah ini akan mengeluarkan api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Api, ya, fire. Nah ini kita gimana menafsirkan api ini? Apakah menafsirkannya literal? Kalau literal itu berarti seperti naga gitu. Jadi kalau dua saksi Allah itu adalah kita, gereja Tuhan, orang percaya. Terus ada di zaman itu nanti ada banyak orang, terutama orang-orang yang antikristus yang hendak menyakiti kita. Maka kita bisa mengeluarkan api dari mulut kita gitu. Dari mulut, dari gigi, dari panca indera yang kita gunakan untuk memasukkan makanan dan minuman itu bisa kita keluarkan api gitu. Apakah seperti itu literalnya? Ya karena tentu ada saja ya orang yang menafsirkan literal ya. Saya bilang ketika kita membahas kitab Wahyu ya kita harus hati-hati ya. Karena kitab Wahyu itu bisa ditafsirkan literal tapi juga ada banyak simbol ya. Artinya harus ditafsirkan secara simbolik ya. Nah, bagaimana kita menafsirkan tentang kalimat ini? Gereja Tuhan, dua saksi Allah akan mengeluarkan api dari mulut mereka dan api itu akan menghanguskan orang-orang yang hendak menyakiti mereka. Waduh, ini seru. Mungkin nggak lahiriah? Dalam artian kita nanti akan melihat di akhir zaman besar kemungkinan itu kita kalau kita bisa mempertahankan iman dan kita hidup di zaman itu, maka dari mulut kita keluar api. Kalau bagi saya ya tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa, ya bisa saja kita tiba-tiba mengeluarkan api. Meskipun hari ini kita tidak bisa mengeluarkan api kecuali saudara pemain kuda lumping gitu ya. Atau seorang pesulap ya yang seringkali menggunakan api, menyemburkan api keluar dari mulutnya. Tapi kan itu ada trik-trik ya, bukan alamiah, bukan lahiriah ya, bukan sesuatu yang natural gitu maksud saya. Tapi sesuatu yang dibuat. Karena tentu pesulap-pesulap itu atau pemain kuda lumping itu sudah di mulut mereka sudah menyimpan mengulum bahan bakar gitu. Dan ketika disemburkan bahan bakar itu diludahkan gitu ya, api diarahkan ke semburan bahan bakar yang keluar dari mulut mereka ya akhirnya menyambar. Sepertinya mulut mereka keluar api. Tapi apakah itu alami? Tentu tidak. Itu adalah trik ya. Itu adalah sesuatu yang direkayasa. Nah, apakah berarti nanti gereja atau orang percaya di akhir zaman akan melakukan praktek seperti itu? Bagi saya konyol. Kalau saya disuruh mempraktekkan kuasa dengan minum minyak tanah atau bensin, kemudian saya semburkan dan saya sulutkan dengan api, ya bagi saya konyol, buat apa gitu? Apakah harus seperti itu menjadi hamba Tuhan yang punya kuasa? Ya. Jadi tentu itu bukan sesuatu yang pilihan. Tapi apakah bisa nanti tiba-tiba Tuhan memberikan suatu mujizat sehingga ketika kita disakiti orang, kita buka mulut kita keluar api? Ya bisa, kalau Tuhan yang mengizinkan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa gitu kan? Tapi pertanyaannya, ya apakah Tuhan menggunakan cara-cara seperti itu? Ya, apakah Tuhan yang kita kenal lewat Alkitab dan lewat pengalaman hidup kita itu berkarya model seperti itu? Ya, kalau saya kebetulan sudah membaca Alkitab ya, saya merasa bahwa ayat ini tidak cocok atau kurang tepat kalau diterjemahkan atau ditafsirkan secara lahiriah. Saya tidak bisa, tepatnya tidak berani berimajinasi bahwa nanti, karena bukan ngomongin 1-2 orang nih. Dua saksi Allah kan bicara mengenai gereja orang percaya yang notabene bukan cuma 2 orang, tapi ya 2 kelompok masyarakat besar. 2 kelompok suku besar yang berasal dari Israel dan bukan Israel yang menjadi hamba Tuhan. Jadi jumlahnya bisa cuma 2, bisa saja ya. 1 dari orang Israel, 1 dari orang bukan Israel. Bisa 2.000, 20.000, 20 juta, 200 juta. Bisa saudara. Ya. Andai kata itu majemuk banyak, saya nggak habis pikir gitu ya.
Kalau misalnya setiap orang percaya nanti yang hidup misalnya ada sekitar 2 juta orang, terus semuanya bisa menyemburkan api dari mulut mereka. Ya itu kayak film fiksi. Meskipun saya membuka kemungkinan itu karena bagi saya kalau Tuhan yang mengizinkan ya kenapa tidak gitu ya. Tapi hari ini tidak masuk logika saya, tidak masuk akal saya gitu ya. Dan saya tidak pernah melihat Tuhan berkarya seperti itu di sepanjang hidup saya dan juga pendalaman Alkitab. Saya tidak pernah melihat ada nabi-nabi yang dikatakan Alkitab dengan vulgar, dengan jelas dan tidak multitafsir, yang dikatakan Alkitab mengeluarkan api dari mulut mereka. Bahkan kalau kita ngomongin makhluk mitos ya, dalam hal ini naga ya, di zaman dulu memang konon katanya ada naga yang terbang ya bisa mengeluarkan api gitu ya dari mulut mereka. Tapi apa namanya itu selain hanya mitos ya belum tentu kebenarannya. Dan kalau kita lihat penggambaran-penggambaran film-film soal naga yang ada di Hollywood atau dalam buku-buku cerita-cerita rakyat di masyarakat Eropa sana yang percaya tentang hal ini atau Tiongkok yang percaya juga hal ini, ya naga pun itu tidak banyak, hanya satu dua tiga saja. Ya, saya tidak pernah menonton film di mana apa namanya ada sepasukan naga yang menyerang manusia misalnya. Selalu film-film yang saya tonton dia paling cuma satu naga. Games of Thrones yang beberapa tahun lalu di HBO kalau tidak salah ya, itu ngetren ya film tentang kolosal tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu. Itu ada juga naga tapi naganya juga tidak banyak, hanya 3 kalau tidak salah ya. Tidak ada 30, tidak ada 300, apalagi 3000. So hanya sedikit sekali. Jadi membandingkan membayangkan gereja Tuhan yang saya sepakati karena ngomongin 2 saksi Allah kan saya bilang bukan 2 orang, bukannya Musa dan Elia tapi gereja atau orang percaya, gambaran simbolik dari orang percaya yang berasal dari Israel, saksi pertama dan juga di luar Israel, saksi kedua. Ya, saya nggak bisa ngebayangin kalau ada 200.000 saja orang percaya di zaman akhir itu, terus semua kita 200.000 bisa mengeluarkan api, pasti chaos ya. Dunia pasti chaos karena tentu ya, kita semua ya akhirnya sebagai manusia ada yang bisa mengontrol itu, ada yang tidak bisa mengontrol itu. Jadi saya lebih senang menafsirkan ayat ini simbolik, ya, bukan literal. Karena kebetulan juga saya menemukan ada fakta Alkitab yang berkata kurang lebih mensupport pemahaman saya bahwa 2 saksi Allah itu bisa mengeluarkan api dari mulut mereka itu tidak literal tapi simbolik. Yeremia 23 ayat 29 berkata demikian. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan batu. Yeremia 29 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah seperti api. Ya. Firman Tuhan seperti api yang menghanguskan tentunya. Ya. Dan ditajamkan lewat Yeremia 5 ayat 14 yang saya temukan, demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya, aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Nah, Yeremia 5 ayat 14 lebih tajam lagi, lebih menguatkan argumentasi saya, apologet saya bahwa Wahyu 11 ayat 5 yang mengatakan bahwa 2 saksi Allah ini dari mulut mereka akan keluar api dan akan menyakiti orang-orang yang mau menyakiti mereka, itu adalah simbolik dari perkataan firman Tuhan. Orang percaya nanti di akhir zaman, 2 saksi Allah nanti di akhir zaman memperkatakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu, kata Yeremia, seperti api. Sehingga ketika ada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu, quote, 2 saksi Allah, gereja Tuhan, orang percaya di akhir zaman yang memperkatakan perkataan firman Tuhan, maka perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka, yang mereka ucapkan itu akan seperti api yang membakar orang-orang yang mendengarkan mereka. Nah, ini kita maknai secara simbolik. Jadi firman Tuhan itu akan membakar. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan di zaman itu, firman Tuhan yang keluar dari 2 saksi Allah, gereja Tuhan, atau orang-orang percaya saat itu benar-benar berkuasa menghajar mereka, menelanjangi mereka, membuat mereka tertempelak
tajam firman Tuhannya, sehingga digambarkan seperti api yang membakar. Orang-orang yang mendengar itu dikatakan di Yeremia 5 ayat 14 itu bagaikan kayu bakar yang terbakar oleh api yang merupakan firman Tuhan yang keluar dari orang-orang percaya. Ya, mereka merasa diserang, ditelanjangi. Ya. Hari ini kalau saya berkata banyak orang di gereja saat ini masih berdosa. Ya. Banyak orang di gereja hari ini masih korupsi, masih jinah, masih cabul. Ya, orang-orang yang merasa terbakar emosi, tersinggung, ya, itu hanya 1-2 saja. Ya. Tapi nanti ada waktunya di akhir zaman, menurut Wahyu 11 ayat 5, hamba-hamba Tuhan, 2 saksi Allah, orang percaya, gereja Tuhan, ketika berani memperkatakan firman Tuhan di zaman itu, maka firman Tuhan itu akan membuat banyak orang merasa terbakar, merasa ditelanjangi, merasa tersinggung, merasa emosi, karena diri mereka merasa, karena mereka merasa bahwa mereka benar-benar dikuliti, dibakar. Ya. Bukan dalam perspektif yang positif, mereka terbakar terus mereka jadi bertobat, enggak. Mereka merasa jadi seperti ya tadi diserang dengan perkataan-perkataan, dan mereka merasa bahwa mereka itulah yang dimaksudkan oleh gereja ketika gereja menyampaikan firman Tuhan. Tersinggung. Ketersinggungan dunia di Wahyu 11 ayat 5 itu begitu kelihatan. Ya. Nanti saya akan jelaskan, apalagi kalau kita mengeksposnya ayat per ayat, nanti argumentasi saya bahwa firman Tuhan yang seperti api itu yang akan membakar orang-orang yang mendengarkan, ya, itu saya tafsirkan simbolik, yakni orang-orang di akhir zaman nanti, dunia di akhir zaman nanti akan mengalami ketersinggungan dengan hebat, merasa dirinya dicemarkan, pencemaran nama baik lah. Maka kalau ada undang-undang hari ini, ada undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ya pokoknya yang mengurusi hal-hal seperti itu nanti di akhir zaman akan banyak dikasuskan, karena ya semua perkataan hamba-hamba Tuhan pada hari itu benar-benar akan melanjangi semuanya, membuat mereka kepanasan, kebakaran jenggot, tersinggung, merasa dizolimi, merasa di nama baik mereka dicemarkan, dan itu akan mengakibatkan permusuhan dunia dengan 2 saksi Allah di zaman itu. Jadi api itu bukan api literal keluar api gitu, ya. Ini adalah bahasa simbolik. Dan saya lebih nyaman, sejahtera, sukacita menafsirkannya Wahyu 11 ayat 5 itu adalah api, adalah simbol dari sesuatu yang adalah firman Tuhan yang penuh kuasa, yang membuat orang-orang yang mendengar pada saat itu, pada kondisi akhir zaman itu, menjadi terhenyak, tersentak, dan tersinggung, dan seterusnya. Karena firman Tuhan memang dikatakan seperti api. Dan dalam Yeremia juga ditekankan bahwa perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan, akan dibuat seperti api dalam mulut nabi-nabi Tuhan atau orang-orang percaya pada saat itu. Ya, saya penasaran. Ya, kalau sekarang saya dalam pengalaman saya pernah kayaknya dihajar oleh perkataan hamba Tuhan. Ya, terutama dulu sebelum saya bertobat, sehingga akhirnya saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tapi tidak semua perkataan hamba Tuhan, tidak semua khotbah para pendeta itu bisa menghajar saya. Ya, bahkan hamba Tuhan yang perkataannya atau khotbahnya itu pernah membakar saya, membuat saya seperti orang yang ditelanjangi gitu. Itu beberapa waktu kemudian ketika dia khotbah, ya tidak lagi membakar saya. Nangkap ya saudara ya. Ada kalanya dia sepertinya menyentak saya, membakar saya, ada kalanya tidak. Tapi nanti di akhir zaman, makanya saya penasaran. Bukan cuma satu hamba Tuhan, tapi hampir semua orang percaya, 2 saksi Allah, gereja Tuhan,
itu ketika memperkatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut orang-orang percaya di akhir zaman itu, semuanya Tuhan buat seperti api, sehingga akan membakar orang-orang yang mendengarnya, menjadikan orang-orang yang mendengarkannya jadi marah, ya, karena kita orang percaya dua saksi Allah itu dianggap melakukan pencemaran atau memfitnah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu makanya terjadi martir banyak di akhir zaman. Itu kenapa nanti di akhir zaman banyak orang percaya akan ditangkap dan seterusnya, diproses hukum dan seterusnya, diadili dan seterusnya. Karena setiap kita memperkatakan firman Tuhan itu akan membakar semua orang yang mendengarkannya. Dunia tidak suka dengan hal itu, dan dunia akan melawan kita dengan cara mereka. Ya. Pahami Bapak Ibu ya? Inilah pengertian api yang keluar dari mulut dua saksi Allah yang saya tafsirkan. Bagaimana saudara? Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di zaman itu Tuhan akan memakai perkataannya, ditaruhkan di mulut orang-orang percaya seperti api yang membakar banyak orang yang mendengarkan? Karena zaman dua saksi Allah nanti itu zaman khusus. Ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, kata tugas di sini sudah saya jelaskan dalam materi episode sebelumnya, diterjemahkan dari kata Yunani doso, I will empower, ya, and I will give power to my two witnesses, NKJV, and I will grant authority to my two witnesses, NISB. Jadi tugas ini bukan sekedar tugas, tapi kuasa, power, dan juga otoritas, wibawa. Ya, makanya di zaman itu nanti ya dua saksi Allahnya akan diperlengkapi lebih daripada saksi-saksi Allah sebelumnya. Karena saksi Allah kan kita juga saksi Allah. Kita kan adalah martus juga yang diterjemahkan menjadi saksi itu. Kita adalah saksinya Tuhan. Bukankah kamu adalah saksiku, kata Tuhan. Ya, tapi saksi yang nanti akan ada di akhir zaman itu memang diberikan special job gitu ya, tugas khusus dengan kuasa khusus, dengan otoritas khusus. Ya, yang membuat mereka akan penuh kuasa. Sehingga tadi, meskipun firman Tuhannya sekarang saya ucapkan dengan orang percaya nanti di akhir zaman yang mengucapkan juga ayat yang sama, nanti kualitasnya itu bisa beda, ya, lebih tajam di zaman itu nanti. Saya nggak bisa ngiri, kok firman Tuhannya sama tapi yang saya ucapkan kok nggak punya kuasa. Sedangkan kata Pak Seno tadi, di akhir zaman nanti dua saksi Allah memperkatakan ayat firman Tuhan yang sama yang saya ucapkan sekarang tapi penuh kuasa. Ya kita nggak bisa ngiri karena itu memang tugas khusus. Itu memang waktu khusus. Alkitab katakan dalam Wahyu 11 ayat 3 itu cuma 1260 hari lamanya, cuma 42 bulan lamanya, cuma 3,5 tahun lamanya. Ini yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya sebagai masa penginjilan terakhir di bumi ini. Jadi ketika Tuhan memperlakukan spesial hamba-hamba Tuhan, orang percaya gereja Tuhan di zaman itu dibandingkan dengan zaman sekarang, ya mestinya kita harus rendah hati mengatakan, oke Tuhan, saya maklumkan. Ya, karena itu adalah penginjilan terakhir. Waktu Tuhan yang terakhir. Kasih karunia yang diberikan kepada dunia yang terakhir. Habis itu tidak lagi ada kasih karunia. Habis itu adanya penghukuman. Maka untuk bisa membuka mata orang-orang dunia zaman itu, bisa melembutkan dan juga bisa menyentuh orang-orang dunia saat itu yang dikuasai oleh kedagingan, oleh keduniawian, oleh konsumerisme dan seterusnya, ya. Tuhan akan memakai cara yang spesial, cara yang luar biasa, yang kalau boleh ya senjata pamungkasnya Tuhan akan dikeluarkan untuk diberikan kepada hamba-hamba Tuhan zaman itu agar kerinduan Tuhan, agar ladang yang sudah menguning ini benar-benar bisa siap dituai, dipanen itu terjadi. Kita nggak bisa ngiri, saudara. Karena dengan kuasa yang spesial itu, tanggung jawab mereka dan resiko mereka juga besar. Seperti saya bilang,
Kalau kita ikuti nanti Wahyu 11, ya semua mereka hampir martir, mati, mempertaruhkan iman. Jadi mereka diberi kuasa lebih, tapi juga tanggung jawab lebih, dan kemungkinan resiko yang besar sekali. Itu kan lumrah. Ya, maka kita nggak boleh ngiri. Ya, dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai nanti di sana. Kalau ngiri ya berdoalah supaya itu terjadi di zaman kita, sehingga kita berpeluang juga punya kuasa yang luar biasa, sehingga ketika memperkatakan firman, orang yang kita injili langsung merasa ditelanjangi. Tanda kutip ya, ditelanjang itu bukan literal, tapi ditelanjang itu artinya benar-benar dikuliti dosa-dosa mereka. Dan responnya ya mereka bisa bertobat, dan yang paling besar nanti mereka tersinggung, merasa dicemari, merasa difitnah. Sehingga nanti kalau sistem dunia zaman itu masih sistem hukum seperti sekarang, akan banyak orang melaporkan orang-orang percaya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, agar diproses hukum. Itu makanya nanti banyak orang percaya akan ditahan, ditangkap, dan seterusnya. Dibunuh, dan seterusnya. Nah, pelayanan mereka itu penuh kuasa. Wahyu 11 ayat 6 berkata demikian. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dalam beberapa pengajaran saya sebelumnya, ya 2 episode sebelumnya, atau khotbah minggu tentang 2 saksi Allah, ya ayat ini sering ditafsirkan sebagai Musa dan Elia. Karena Musa itu punya kuasa memukul bumi dengan segala malapetaka, 10 tulah di Mesir itu. Sedangkan Elia kita tahu punya kuasa berkata agar tidak turun hujan, maka 3,5 tahun tidak turun hujan. Ketika Elia berdoa agar turun hujan, maka hujan turun. Elia punya kuasa menutup langit. Nah, kata kuasa di sini diterjemahkan dari kata Yunani exousian, ya, power dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam kamus Strong nomor 1849, di mana kata exousian ini ada, itu artinya hak istimewa berupa pendelegasian pengaruh, kekuatan, kapasitas, kompetensi, kebebasan, dan penguasaan. Artinya apa? Artinya kuasa di sini adalah bicara mengenai Tuhan mendelegasikan ya pengaruhnya, kekuatannya, kapasitasnya, kompetensinya, kekuasaannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya kepada gereja saat itu. Maka kuasa ini bicara mengenai manusia di zaman itu, hamba-hamba Tuhan di zaman itu, gereja di zaman itu, yang memang memiliki kuasa yang luar biasa yang dari Tuhan, yang karena Tuhan yang mendelegasikan, memberikan dengan cuma-cuma untuk dipraktekkan. Ya, makanya nggak heran hamba-hamba Tuhan zaman itu seperti ya superhero, menjadi orang-orang super selama 3,5 tahun. Yang kekuatannya, tanda kutip ya, super powernya, kekuatan supernya itu tidak dimiliki oleh manusia zaman itu. Ya tadi salah satu contohnya, ya. Dia ngomongnya begitu tajam, bisa membelah, bisa memecah antara sumsum dan tulang. Jadi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di zaman itu benar-benar tertempelak. Kalau mereka rendah hati, mereka pasti segera bertobat. Kalau mereka keraskan hati, mereka emosi, marah, tersinggung, dan akhirnya berusaha untuk membunuh 2 saksi Allah. Tuhan mendelegasikan kuasanya itu yang dipunyai Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu, kekuasaannya itu akan didelegasikan secara penuh kepada gereja di akhir zaman. Kenapa? Karena inilah penginjilan terakhir. Tidak ada waktu lagi. Waktunya Tuhan sudah dekat. Hanya 3,5 tahun setelah itu penghukuman atas dunia ini. Jadi kalau kita ngomong Musa dan Elia saja ketika sendirian di zaman perjanjian lama dengan kuasa dari Tuhan itu, memiliki pelayanan yang dahsyat. Musa dengan 10 tulahnya membuat Mesir takluk. Bayangin, Mesir takluk sama Musa. Padahal Mesir adalah dengan Firaunnya, kekuatan militer dan pemerintahan yang paling kuat di zaman itu. Ya, apalagi jika banyak orang percaya. Kalau masing-masing Musa dan Elia saja bisa menaklukkan raja, ya Elia kan raja Ahab dan seterusnya ya, Isabel dan seterusnya. Ya,
Musa di zaman Firaun dan seterusnya. Mereka sendirian saja dengan kuasa Tuhan itu bisa memporak-porandakan kekuatan dunia saat itu. Bayangkan kalau nanti di akhir zaman dua saksi Allah ini adalah orang percaya, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang semuanya punya kuasa layaknya Elia dan Musa. Wah, dua saksi Allah ini kalau secara korporat mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan secara bebas, maka tentu pelayanan mereka akan jauh lebih dahsyat dibandingkan Musa dan Elia. Maka hari itu dunia akan melihat siapa orang Kristen, siapa orang percaya, siapa gereja Tuhan. Ya. Dan dunia yang memposisikan diri sebagai musuh karena iblis sudah mencemari pikiran dan hati mereka. Satan sudah menguasai pikiran mereka. Antikristus dengan wibawanya, nabi palsu dengan wibawanya sudah mempengaruhi mereka. Itu akan mengambil posisi memusuhi dua saksi Allah ini, memusuhi gereja, memusuhi hamba-hamba Tuhan orang percaya. Jadi gereja akhir zaman memang akan diberi kuasa khusus oleh Tuhan. Ini yang saya baca. Ya, Bapak Ibu kalau kita merasa generasi akhir zaman, Bapak Ibu harus siap di sini. Nah, siap di sini artinya Bapak Ibu juga harus mulai mendalami Alkitab. Sebab bagaimana mungkin nanti saudara bisa punya kuasa kalau saudara tidak tahu apa isi firman Tuhan, tidak hafal ayat-ayat firman Tuhan. Kan tadi firman Tuhan yang keluar dari mulut orang percaya di akhir zaman itu akan seperti api. Ya. Jadi kalau hari ini, kalau kita merasa kita adalah generasi akhir zaman dan besar kemungkinan kita adalah satu dari sekian banyak orang-orang yang disebut dua saksi Allah dalam Wahyu 11, maka mestinya kita memperlengkapi diri dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, mulai mempraktekkan kuasa dalam pelayanan kita, meskipun masih kecil, berani mendoakan orang sakit, berani mengusir setan, berani menginjak kalajengking, tanda kutip dan seterusnya. Ya, berani melayani, berani beriman. Nah, kita mulai dengan perkara-perkara kecil hari ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kalau andai kata kita adalah dua saksi Allah, generasi dua saksi Allah yang akan Tuhan pakai dengan kuasa yang dahsyat, diberikan kuasa yang dahsyat untuk melakukan penginjilan akhir zaman, maka nanti kita akan berpotensi menjadi dua saksi Allah yang dahsyatnya luar biasa secara pribadi. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita sebagai sarana penginjilan di akhir zaman, penginjilan terakhir. Nah, secara khusus firman Tuhan yang diimani dan diucapkan menjadi penuh kuasa. Kita ngomong apa aja, maka tergenapilah tuh yang dikatakan firman Tuhan. Iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Saya percaya nanti, di akhir zaman nanti, kalau tiba-tiba ada hamba Tuhan yang teringat akan ayat ini, terus berkata kepada gunung apapun untuk pindah, maka gunung akan pindah. Begitu supranaturalnya nanti kuasa yang dimiliki oleh gereja, oleh orang-orang percaya di akhir zaman ketika Wahyu 11 tergenapi nanti. Ya, hari ini Bapak Ibu, kita belum melihat itu. Ya, satu dua hamba Tuhan bisa mendemonstrasikan. Ya, tapi demonstrasinya juga maafkan masih dalam taraf prosentase frekuensi yang kecil sekali. Ya, ada hamba Tuhan yang punya karunia mujizat kesembuhan. Jujur saja kita ngomong nih, dari 100 pasien, dari 100 orang yang sakit, yang datang ke hamba Tuhan untuk didoakan ini, apakah 100-100-nya sembuh? Ya, dalam pengalaman saya, dalam kejujuran yang saya berusaha untuk terapkan dalam pelayanan, ya paling cuma beberapa persen saja yang mengalami mujizat sembuh. Yang lainnya bahkan tidak mengalami progres yang berarti setelah didoakan itu. Ya, kalau ngomongin jatuh, ya semua bisa jatuh. Karena hamba Tuhan yang memang suka menjatuh-jatuhkan atau bikin orang yang didoakan jatuh itu ya punya teknik-teknik khusus dengan getar-getar tangan lah, dengan suara digetar-getarkan lah. Ya, itu kan masalah ilmu psikologi, ya. Ilmu di hipnotis, ya. Itu kan ilmu yang bisa dipelajari dalam dunia akademis. Saya kalau mau, saya bisa melakukan itu. Saya tahu ilmunya, saudara. Ya. Mempengaruhi orang itu saya tahu ilmunya. Tapi tidak saya gunakan. Kenapa? Karena bagi saya, kalau saya cuma menggunakan dengan teori-teori mempengaruhi orang akan terpengaruhi saya dalam kurun waktu yang pendek. Ya. Padahal Tuhan ingin menjamah hati mereka.
Dan menjamah hati itu ya harus disentuh lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang disugesti itu ya cuma temporer. Ya. Ya ada orang yang bisa menghipnotis terus disugesti ya supaya orang ini melakukan A, B, C, D, ya habis itu selesai, nggak selama-lamanya. Ada kurun waktunya sehingga akhirnya dia tersadar, seperti orang-orang yang ngerasa dihipnotis terus akhirnya dibawa ke ATM ya, terus uangnya dikuras, terus beberapa menit kemudian dia tersadar. Jadi hipnotis itu ilmu psikologi ini ada masanya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan menggunakan itu ya hanya membuat orang-orang terkesima 1 jam 2 jam. Makanya saya bilang, saya tidak terlalu bangga dengan orang-orang yang pulang dari KKR merasa dia lahir baru. Kenapa? Dalam KKR itu bisa saja itu sedang dalam proses hipnotis. Ya, mensugesti. Ya. Karena saya berani yakin semua orang yang datang ke KKR, kalau ada 100.000 orang, 1 juta orang yang benar-benar nantinya lahir baru, ya nggak seberapa. Prosentasenya kecil sekali. Ya, jadi orang harus disentuh dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan mendemonstrasikan dengan kekuatannya. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang menggunakan kekuatannya bisa akan mempengaruhi orang agar orang itu bertobat, tapi perhatikan pertobatan orang itu tidak akan lama. Ya. Orang yang bertobat gara-gara sembuh dari sakitnya, itu bisa diuji kok. Saya sudah, ya meskipun saya bukan meneliti dengan dalam gitu ya, saya mengamati orang-orang yang mengalami mujizat ini, imannya ya segitu-gitu aja, nggak bertumbuh. Ya dia sembuh, dia ke gereja, dia jadi percaya, doanya dalam nama Yesus, tapi ya gitu-gitu aja. Karena dia datang cuma karena tadi, dia sudah disembuhkan. Bukan karena firman Tuhan yang menyentuh hatinya, dan dia bertobat dari dalam hatinya. Nah saudara, di akhir zaman nanti akan banyak hamba-hamba Tuhan yang mendemonstrasikan kuasa itu, bukan dari kekuatannya, kekuatan mereka sendiri, tapi dari kekuatan Tuhan. Makanya demonstrasi kuasanya tuh luar biasa. Makanya gereja Tuhan, orang percaya di akhir zaman nanti ketika Wahyu 11 tergenapi, kalau menurut saya akan menjadi tim superhero. Ya, seperti Avengers. Ya, kekuatan-kekuatan yang tidak kita pikirkan, kekuatan-kekuatan yang tadinya hanya imajinasi, yang kita lihat dalam film-film seperti Avenger ini akan didapati atau dimiliki oleh gereja. Kekuatan-kekuatan super dari kelompok Justice League ya, karena Marvel sama DC kan dua tim superhero yang berbeda dunia. Satunya DC, satunya Marvel. Ya kalau Bapak Ibu suka komik, kebetulan saya suka komik aja jadi ngerti kayak gini-ginian gitu ya. Kekuatan yang dimiliki oleh Justice League ini ada Superman, Batman, Flash, Wonder Woman ya. Itu akan dimiliki oleh gereja Tuhan nanti. Kekuatan-kekuatan yang tidak normal, supranatural ya. Makanya saya bilang tadi gereja dan juga orang-orang percaya ketika Wahyu 11 tergenapi akan menjadi tim superhero-nya Tuhan. Selama 3,5 tahun, mereka akan melakukan banyak atau mendemonstrasikan banyak kuasa-kuasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan dilakukan bukan oleh 1-2 orang, tapi oleh tim yang disebut 2 saksi Allah, gereja atau orang percaya yang kalau diteliti dalamnya berasal dari darah Israel, bahkan juga darah dari Gentile atau orang-orang tak bersunat, orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Israel. Nah kalau kita baca lagi Wahyu 11 ayat 5, ya, ada senjata makan Tuhan di situ. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka yang menghanguskan semua musuh mereka. Sudah kita bahas tadi, sudah saya paparkan penafsiran saya berikutnya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Perhatikan kalimat berwarna kuning yang saya berikan ini. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, diulang 2 kali. Saya pikir ini lebaynya LAI, tapi ketika saya cek bahasa Inggris dan saya cek bahasa bahasa Yunaninya, ya kurang lebih diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, penekanan. Jikalau ada orang yang menyakiti 2 saksi Allah, yang menyakiti gereja, yang menyakiti orang percaya saat penggenapan Wahyu 11 ini, maka orang yang berusaha menyakiti gereja, 2 saksi Allah, orang percaya itu akan mati secara itu. Maksudnya begini, kalau ada orang yang tidak percaya,
yang berusaha untuk membunuh saya sebagai bagian dari dua saksi Allah ketika Wahyu 11 tergenapi, maka orang yang berusaha membunuh saya itu akan mati terbunuh. Orang yang berusaha untuk memukul saya akan terpukul. Orang yang berusaha menikam saya akan tertikam, orang yang berusaha menembak saya akan tertembak, orang yang berusaha untuk memarang saya akan terparang, orang yang berusaha membakar saya akan terbakar. Senjata makan Tuhan. Begitu dahsyatnya proteksi Tuhan terhadap gereja, orang-orang percaya, dua saksi Allah saat itu, saat Wahyu 11 tergenapi. Nggak bisa disentuh, saudara. Selama 3,5 tahun, dua saksi Allah bisa mendemonstrasikan secara bebas kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang berusaha membalas dendam, orang-orang yang berusaha melukai mereka, tidak bisa sama sekali menyentuh mereka. Ini yang saya bilang memang di akhir zaman nanti, yang namanya kuasa yang Tuhan miliki akan didelegasikan, akan diberikan, diimpartasi penuh kepada gereja, kepada orang percaya. Maka saya bilang tadi, ya, gereja, orang percaya ketika Wahyu 11 tergenapi nanti akan seperti tadi, superhero. Manusia-manusia super, bukan manusia biasa. Ya, seperti Superman ditembak mental, ya, seperti Flash, ya, bisa lari dengan cepat sehingga musuh nggak bisa ngejar. Ya, hal seperti itu akan terjadi, saudara. Dunia akan tercengang, dunia akan terkejut, dunia akan terluka, dunia akan akhirnya emosi, marah. Karena mereka tidak memiliki semua itu. Dengan apa yang mereka punya, mereka berusaha untuk menghajar kita, dua saksi Allah. Tapi ketika mereka ingin menghajar kita, itu justru berbalik kepada mereka. Dan mereka semakin terluka, semakin emosi, semakin marah, semakin tersinggung, semakin ingin membunuh. Ketika mereka membunuh kita, malah mereka terbunuh. Begitu terus selama 3,5 tahun. Dendam berkecamuk, bertambah-tambah, sehingga akhirnya klimaksnya nanti, ya, kalau kita baca Wahyu 11 seterusnya akan terjadi. 3,5 tahun Tuhan akan memberikan kuasa kepada dua saksi Allah sekaligus perlindungan yang dahsyat. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Selama 3,5 tahun dua saksi Allah tak bisa disentuh. Saya minum dulu, saudara. Dua saksi Allah tak bisa disentuh selama 3,5 tahun itu. Waktu yang lebih dari cukup untuk membuat dunia jadi memperhatikan mereka. Ini karena dikerjakan secara kolektif, secara korporat. Bukan 1-2 orang saja. Bukan hanya Musa atau Elia. Dulu pemahaman saya begitu. Ya, andai kata ada orang hebat sekalipun, terus hidup saat ini, terus di-shoot sama semua kamera, tetap tidak akan membuat dunia terhenyak. Karena satu orang itu tetap tidak omnipresent. Karena dulu penafsiran saya kan, Elia dan Musa akan dibangkitkan Tuhan kembali, melayani di Yerusalem, dan dunia akhirnya menyorot mereka. CNN, RCTI, semuanya. Ya, tapi ya, orang-orang di Indonesia meskipun tahu ada manusia super di sana ya tidak akan begitu terpengaruh. Kenapa? Ya karena jauh gitu dari Indonesia. Rasa bencinya, rasa marahnya tidak sama dengan rasa benci dan rasa marah orang-orang yang berhadapan langsung dengan Musa dan Elia. Tapi sekarang kan saya menafsirkan dua saksi Allah itu adalah gereja. Bukan 2 orang, tapi ya kelompok orang percaya. Yang jumlahnya kita nggak tahu berapa. Ya. Dan ini tersebar tentu di mana-mana. Tersebar di benua Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Karena di setiap benua pasti ada orang percaya yang akan Tuhan pakai dan diberikan kuasa khusus, didelegasikan kuasa khusus dan proteksi yang luar biasa. Sehingga gereja Tuhan di tempat mereka berada itu benar-benar akan membakar semua orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya pasti akan terluka, membela diri, akhirnya berusaha untuk membalas. Tapi ketika mereka berusaha untuk membalas, menyerang kita, serangannya balik kepada mereka. Bapaknya mati, anaknya emosi, anaknya bunuh kita, tapi balik lagi anaknya mati, keluarga besarnya akhirnya emosi. Jadi seperti bola salju. Jadi efek dari kuasa yang Tuhan berikan dan proteksi yang Tuhan berikan kepada dua saksi Allah itu akan membuat dunia semakin lama selama 3,5 tahun itu akan semakin memuncak marahnya, emosinya, murkanya kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya saat itu.
Nah, dunia jadi memperhatikan kita. Sehingga penginjilan itu menjadi efektif. Orang hamba Tuhan memperkatakan firman Tuhan seperti api, dan pasti ada satu persentase kecil mungkin yang bertobat, percaya kepada Yesus. Tapi sebagian besar lain akan menjadi terganggu dan emosi dan marah dan akan berusaha untuk menyerang gereja Tuhan saat itu. Nah, penginjilan yang singkat yang efektif ini akan membuat manusia bisa bertobat atau terganggu karena pelayanan mereka, pelayanan dua saksi Allah. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah imajinasi saya, pemahaman saya, tafsir saya soal Wahyu 11 ayat 5 yang kita barusan bahas itu, saudara. Nah, kemarin ketika saya berkhotbah gitu ya, atau melakukan seminar tentang dua saksi Allah. Maafkan saya, ini bukan saya khotbahkan, tapi saya seminarkan, seminar akhir zaman ya. Ternyata nubuat Tuhan berkata bahwa dua saksi Allah akan dibenci dunia. Jadi perhatikan baik-baik ya. Tuhan sudah bernubuatkan dalam Wahyu bahwa pelayanan dua saksi Allah yang penuh kuasa dan juga diproteksi Tuhan itu membuat dunia membenci mereka. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ini ayat Wahyu 11 ayat 10 itu terjadi atau muncul ketika dua saksi Allah akhirnya mati, dibunuh oleh binatang. Itu nanti kita bahas di episode berikutnya. Nah, yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dunia begitu membenci dua saksi Allah, 3,5 tahun mereka berusaha membunuh dua saksi Allah, tidak bisa, karena terproteksi oleh Tuhan dengan luar biasa, sampai waktunya Tuhan selesai. Memang tugas mereka cuma 3,5 tahun kan? Nah, ketika 3,5 tahun selesai, mereka akhirnya bisa dibinasakan, gereja Tuhan akhirnya bisa dibunuh, dihancurkan, dan seterusnya. Dan ketika gereja orang-orang percaya itu dibunuh, dibinasakan, dan dihancurkan seterusnya, dunia bersorak-sorak, dunia bergembira, dunia bersukacita, dunia berpesta, dunia saling mengirim hadiah. Kenapa? Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi selama 3,5 tahun. Nangkap ya saudara? Itu kenapa saya tadi menggebu-gebu mengatakan bahwa meskipun dua saksi Allah itu punya kuasa luar biasa, diproteksi Tuhan luar biasa, tapi musuh mereka nggak kaleng-kaleng. Kalau saya berkhotbah, yang nggak suka sama saya paling cuma 1, 2, 3 orang. Kalau pendeta yang lebih besar namanya daripada saya, kalau berkhotbah, yang nggak suka dan nggak sepakat sama pengajarannya mungkin 100.000 orang. Tapi zaman itu nanti, ketika Wahyu 11 tergenapi, setiap kita, gereja Tuhan, orang percaya, yang melayani Tuhan, diberikan kuasa dan diproteksi Tuhan, itu dibenci oleh seluruh dunia. Mereka benar-benar ingin menelan kita hidup-hidup. Ya. Dan ketika kita akhirnya menyelesaikan tugas kita selama 3,5 tahun, dan kita habis mati, kalau kita ngomongin Wahyu 11 kita mati, ya. Kematian kita akan dirayakan oleh dunia. Karena pelayanan kita selama 3,5 tahun, pelayanan dua saksi Allah, hamba Tuhan gereja 3,5 tahun itu benar-benar melukai secara dalam dunia yang hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat tadi dikatakan dua saksi Allah juga disebut nabi. Ya, bagi saya ini bukan bicara mengenai khusus ya. Nabi itu kan berasal dari kata prophet, prophetes ya. Ya. Ada Wahyu 11 ayat 3 mengatakan demikian, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi nabi itu bahasa Yunaninya prophet, sedangkan bernubuat dalam Wahyu 11 ayat 3 ini menggunakan kata Yunani propheteusosin ya. Propheteusosin. Nah, propheteusosin ini dengan prophet ini kan berasal dari kata dasar yang sama. Jadi nabi itu ya tugasnya bernubuat. Karena baik nabi dan baik bernubuat itu berasal dari kata dasar yang sama, ya. Yakni nubuatan. Nabi adalah orang yang bernubuat, nubuatan itu adalah perkataan nabi. Jadi saling kait-mengkait. Jadi kalau ditanyakan kok dua saksi Allah disebut juga dua nabi? Ya emang saksi itu kan bernubuat. Bernubuat itu kan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Karena pelayanan mereka selama 3,5 tahun, salah satunya adalah bernubuat sambil berkabung. Ya, dua saksi Allah itu kan tugasnya, kalau kita baca Wahyu 11 ayat 3 tadi, untuk bernubuat. Memperkatakan firman Tuhan.
Dan firman Tuhan dikatakan di Wahyu 11 ayat 5 yang keluar dari mulut mereka itu seperti api yang membakar. Ya. Jadi ya dua saksi Allah, kemudian di ayat lain disebutkan dua nabi itu adalah ya bicara mengenai tokoh yang sama, bicara mengenai topik yang sama, bicara mengenai kelompok orang percaya atau gereja Tuhan yang berasal dari orang Israel dan juga orang bukan Israel. Mereka nanti akan diberikan kuasa oleh Tuhan, didelegasikan kuasa yang dahsyat oleh Tuhan, sekaligus perlindungan yang sempurna, sehingga 3,5 tahun tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Dan tugas mereka, ya, dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada mereka salah satunya untuk bernubuat, memperkatakan firman Tuhan, menginjili dunia, karena 3,5 tahun itu adalah penginjilan terakhir di bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapatkan pengajaran saya ya sampai tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa dua saksi Allah adalah gereja Tuhan yang akan melayani dengan kuasa di akhir zaman setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali dengan durasi pelayanan yang sangat singkat yakni 3,5 tahun saja. Dan dalam masa 3,5 tahun itu dunia akan membenci mereka karena pelayanan mereka yang berani memperkatakan firman yang menelanjangi kesalahan dan dosa manusia akhir zaman, sekaligus diikuti dengan kuasa-kuasa lainnya. Sehingga dunia semakin membenci gereja. Hari ini dunia sudah membenci kita. Ketika kita berkata bahwa LGBT itu dosa, maka kita bisa diprotes. Terutama kalau kita tinggal di Eropa. Karena bagi orang Eropa yang open mind, yang pikirannya terbuka, LGBT itu adalah pilihan manusia, hak asasi manusia. Jadi gereja yang menolak LGBT, gereja yang menentang HAM, itu kata mereka. Kita dilema nih, terutama gereja-gereja di Eropa dilema. Gereja-gereja di Barat dilema. Ya, kita sudah dibenci kalau kita berkata LGBT itu dosa dengan tegas di Amerika dan di Eropa. Ya kita akan dimusuhi. Bisa diproses hukum mungkin. Ya. Karena LGBT itu hak asasi manusia kata orang dunia. Makanya gereja-gereja akhirnya berusaha lembut atau melunakkan hati sehingga akhirnya LGBT masuk ke gereja. Ya. Bukan cuma masuk berjemaat. Kalau berjemaat ya orang berdosa ya masuk ke gereja harus kita syukuri. Tapi mengambil bagian dalam peran pelayanan sentral. Ada pendeta LGBT, bayangin saudara. Kalau jadi pendeta LGBT, dalam artian pendeta ini homoseksual atau lesbianisme, atau gay, atau transgender, bagaimana saudara jemaatnya? Tapi nanti ke depan akan seperti ini. Dan kalau kita menentang, dunia akan membenci kita. Nah hari ini saja yang saya mau katakan, dalam kasus LGBT saja, dunia sudah membenci gereja. Gereja di demo. Bayangin kalau nanti gereja Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran Tuhan, diberi kuasa, didelegasikan kuasa dahsyat oleh Tuhan, dan diproteksi Tuhan luar biasa, nggak ada yang bisa menyentuhmu selama 3,5 tahun, maka layanilah Tuhan, ya. Firman yang kau keluarkan dari mulutmu akan seperti api membakar mereka. Kau akan bisa menutup langit, memukul bumi dengan tulan dan seterusnya. Wah, bagaimana? Bisa dibayangkan, dunia sangat membenci mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu siap nggak dibenci dunia karena Tuhan? Ya, saya dalam prosentase yang sangat kecil sudah berusaha mempraktekannya dengan belajar untuk sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pengkhotbah, untuk berkhotbah ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saya imani itu saya bagikan. Peduli amat dengan telinga banyak orang yang mau mendengarkan saya. Saya nggak pedulikan. Seperti kalau Bapak Ibu sudah berjemaat atau menjadi simpatisan The Way, hari Minggu ikuti khotbah saya. Saya lagi khotbahin soal jinah. Perjinahan, perceraian. Yang saya yakin gembala-gembala tidak banyak bersuara soal hal ini. Karena tentu masalah perjinahan, masalah perkawinan, perceraian, itu kan menjadi kehidupan dalam penggembalaan. Ya, jemaat pasti mengalami itulah. Ada yang mengalami itulah. Kita bersentuhan dengan itulah. Kalau kita ngomong bahwa jinah itu dihukum mati. Kalau free sex itu cabul.
itu pun tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah jemaat yang sedang dalam mengalami kehidupan seperti itu akan tersinggung. Jemaat akan keluar dari gerejanya dengan banyak alasan tentunya. Pasti tapi alasannya karena gembala gue kok ngomongin begini. Bukan menjadi peneduh, malah bilang gue ini sesat, salah, dan seterusnya. Kalau saya mah nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Sebab saya tahu hal ini harus saya kerjakan dalam prosentase paling tidak kecil lah. Saya berani memperkatakan ya, tidak, tidak. Kenapa? Karena kalau saya nanti adalah bagian dari dua saksi Allah. Kalau saya nggak terbiasa dari sekarang memperkatakan kebenaran, berani lantang, nggak peduli sama banyak orang, hanya peduli sama Tuhan. Kalau saya nggak kerjakan mulai hari ini, bagaimana mungkin nanti saya dipakai Tuhan punya kuasa dalam mulut saya, sehingga firman yang keluar dari mulut saya nanti akan seperti api? Nggak mungkin. Saya mengerjakan hal ini karena saya mengimani bahwa peristiwa penggenapan Wahyu 11 itu bisa terjadi dalam hidup saya. Jadi saya mempersiapkan diri. Ya, bagaimana saudara? Sudah tidak untuk hidup lurus dan tidak kompromi terhadap apa yang namanya dosa. Semoga saudara juga mengerjakan sehingga bersama saya kita menyiapkan diri. Karena tidak tahu, siapa tahu kita adalah bagian salah satu dari dua saksi Allah yang akan menggenapi penginjilan terakhir yang Tuhan nubuatkan dalam Wahyu 11 di Alkitab kita. Semoga saudara mengerti, saudara paham, dan saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, kalau saudara diberkati, sekali lagi siarkan membership The Way ini kepada banyak orang, supaya orang banyak, saudara kekasih kita dalam Tuhan, mungkin suami, istri, kakak, adik, orang tua, sepupu, sahabat kita yang Kristen, yang mau belajar kebenaran firman Tuhan juga bisa belajar bersama. Ya, ajak mereka untuk jadi membership. Ya, kan kalau mengikuti program ini, membershipnya per bulan hanya 19.900. Saya rasa tidak berat buat saudara. Ya, buat mereka juga. Sehingga mereka setiap bulan mendapatkan pengajaran yang dalam. Yang kayak gini-gini tuh kalau saya khotbahkan agak susah saudara, karena ini area doktrinal, ya, area doktrin, ya, yang kalau saya khotbahkan tentu akan berbeda dengan atau dipahami berbeda oleh banyak orang di luar sana yang memang berbeda doktrin dengan saya, dengan The Way. Karena setiap pendeta, setiap guru, setiap gereja, setiap sinode tentu punya doktrinnya masing-masing. Nah, saya mengajarkan apa yang saya imani, ya, sebagai bagian dari doktrin pengajaran saya. Nah, makanya saya hanya memberikan di membership supaya hanya orang-orang yang memang menganggap saya guru saja, menganggap saya adalah pendetanya saja, yang bisa mendapatkan pengajaran saya ini. Tolong dipahami, ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati, ajar mereka untuk menjadi sama-sama belajar bersama saya, ya. Saya membagikan kebenaran dengan sepenuh hati saya, dengan harapan nanti kita punya iman yang selevel, sama, sehingga masing-masing kita di tempat kita masing-masing, kalau waktunya Tuhan selesai nanti buat kita, Yerusalem baru adalah upah kita dan kita bisa bersama-sama di dalam kekekalan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kamis minggu depan. Saya akan masih mendalami tentang dua saksi Allah, diekspos dari ayat yang berbeda. Tentunya masih di Wahyu 11. Ya. Sampai jumpa.